Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria di Kabupaten Berau mencuri tas di dalam masjid saat jemaah melaksanakan salat. Pemkot belum menaikkan harga eceran gas LPG, namun di pasaran harganya sudah melambung. Wisata teras alam ulin di Samarinda diminati warga karena memberikan kesegaran alami sembari terapi ikan. Pria bertopi merah ini awalnya terlihat hendak mengerjakan salat di masjid yang berdiri di Pasar Sanggam Ajudilayas, Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Namun saat para jemaah bersujud, pria itu justru mengambil dan membawa kabur tas yang ditaruh di dekat tiang penyangga kubah masjid. Unit Pelaksana Teknis Pasar Sanggam Ajudilayas menyatakan sudah menerima informasi tersebut. Mereka menyarankan agar korban melapor kepada polisi. Pengelola pasar akan berupaya membantu dengan menyisir kawasan pasar untuk mendapatkan identitas pelaku. Kejadian yang ada kejadian tadi subuh itu memang kejadiannya itu di Pasar Sanggam Ajudilayas. Ya memang kejadian itu pada memang waktu sholat subuh kejadiannya. Memang terkait ini mengenai laporan dari pihak kepengurusan masjid itu sudah melaporkan ke petugas kami keamanan. Dari pihak keamanan pun sudah melaporkan ke kami mengenai kejadian yang kita lihat sama-sama di video. Kapolsek Teluk Bayur Ibtu Didik Sulistyo memastikan laporan pencurian ini sudah mereka terima. Polisi berupaya menemukan pelaku agar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Iya. Pelapornya melaksanakan sholat subuh, kemudian tasnya jauh berada di kiri sehingga ada seseorang yang masih kita identifikasi melalui CCTV yang melakukan pencurian. Maka dari itu kami Polsek Teluk Bayur menerima laporan dan kemudian kami melakukan penyelidikan. Berarti dalam hal ini sudah proses penyelidikan dan proses penyelidikan. Akibat pencurian ini korban kehilangan sejumlah uang dan dokumen penting. Pengelola pasar mengimbau kepada warga lebih waspada agar kejadian serupa tidak terulang. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Tim SAR gabungan hingga Rabu siang masih dikerahkan untuk membantu mencari Kardi, warga desa Genting Tanah, Kecamatan Kembang Janggut, Kutai Kartanegara, yang dilaporkan hilang saat mencari bambu. Di hari ketiga pencarian, tim SAR dibagi menjadi 3 kelompok, terdiri dari Posar Samarinda, BPBD Kukar, dan keluarga. Untuk area pencarian, tim SAR memperluasnya hingga radius 20 km dari lokasi korban hilang. Melengkapi pencarian, tim SAR kembali meminta penjelasan tambahan dari keluarga terkait aktivitas terakhir korban. Untuk hari ini, di hari ketiga, tim SAR melakukan area-area yang memang diduga ataupun indikasi yang bisa ditemukannya korban. Dari tim 1, tim 2 melakukan penyisiran hingga Tuana Tuha, dan tim 3 yang beranggotakan keluarga maupun warga Genting Tanah hingga Sebelimbingan, kurang lebih ada jarak 20 km paling jauh tadi, namun sampai sore hari tidak ada hasil yang ditemukan. Untuk lain-lain, cuaca tadi sempat juga kita melakukan terhenti karena hujan
cukup deras pada pukul 12.15. Jadi dihentikan sementara, sekalian tim dan lain-lain melakukan istirahat. Hingga penyisiran dihentikan sore hari, korban belum ditemukan dan pencarian ini akan dilanjutkan di hari berikutnya. Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Kartanegara. Sentra pelayanan publik di Polresta Balikpapan disidak Kapolresta Rabu siang. Sidak ini dilakukan untuk memastikan layanan kepolisian bebas dari praktik percaloan. Di antara sasaran sidak yakni ruang administrasi pembuatan SIM atau STNK dan area uji pengemudi. Sepanjang sidak, Kapolresta Kombes Pol Tirdi Hatmiarso tidak menemukan indikasi penyimpangan termasuk praktik percaloan. Untuk memberikan layanan secara maksimal, Kapolresta membagikan nomor selulernya agar bisa dimanfaatkan warga untuk mengadu. Tidak ada penyimpangan dan kita juga melihat warga masyarakat mendatangi klien kami dengan baik. Bapak boleh tahu juga kan ada program Kapolri yang mengharuskan ada one more WhatsApp, Pak. Apakah itu sudah diterapkan di Polresta Balikpapan? Sudah. Jadi salah satu nomor kami 0812 553 1998 kita sudah share dan kita sudah viralkan dan diharapkan warga masyarakat yang mempunyai keluhan bisa tersampaikan dan kita akan tindak lanjuti. Seorang warga menyatakan layanan polisi saat ini sudah jauh lebih baik dan tidak ditemukan indikasi praktik percaloan. Baik. Sulit nggak? Untuk ribet nggak sih sebenarnya pelayanan itu? Enggak sih. Mudah ya? Meski tidak menemukan pelanggaran dan praktik percaloan, namun Kapolresta menegaskan tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi pada anggotanya yang terlibat praktik percaloan. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria di Kabupaten Berau mencuri tas di dalam masjid saat jemaah melaksanakan salat. Pemkot belum menaikkan harga eceran gas LPG, namun di pasaran harganya sudah melambung. Wisata teras alam ulin di Samarinda diminati warga karena memberikan kesegaran alami sembari terapi ikan. Pangkalan gas LPG di Jalan Urip Sumoharjo, Samarinda merupakan salah satu pangkalan yang disasar pemerintah kota guna memastikan ketersediaan gas melon. Sejumlah tabung gas dipilih secara acak untuk ditimbang guna memastikan isinya. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan, harga eceran tabung gas melon hingga saat ini belum dinaikkan. Mereka beralasan harga tersebut belum dinaikkan karena kondisi ekonomi warga belum stabil dan belum mendapat petunjuk dari pemerintah pusat. Jika menemukan harga tersebut melonjak, maka itu hanya permainan oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi. Kalau menaikkan harga itu kan langsung bebannya kepada masyarakat.
Sementara di pusat itu belum ada acuan untuk menaikkan. Yang ada di daerah itu hanya inisiatif daerah. Memang ada SK gubernur boleh dinaikkan, tetapi kami perhatikan acuan dari pusat belum ada ketentuan menaikkan. Nah, kalau kami menaikkan kan pembebanannya ada masyarakat. Kalau soal katakanlah ada unsur dari luar beli gas di Samarinda ambil, atau pengusahanya jual ke Samarinda, ya Pertamina harusnya menindak. Nah, itu case yang lain. Sekarang kita mau mengikuti irama permainan itu atau mau tetap membebani masyarakat. Penegasan wali kota tidak sesuai dengan pengakuan warga. Mereka sudah 2 pekan kesulitan mendapatkan gas. Jikapun gas tersebut didapat, maka harganya lebih mahal dibandingkan biasanya. Yang susah itu sudah setengah bulanan. Setengah bulan jadi. Oh gitu. Susah didapatnya atau memang di tempat-tempat lain nggak ada yang jual atau gimana? Susah didapat. Oh, susah dapatnya. Tapi harganya naik apa nggak ada? Harganya naik kan? Oh gitulah. Dinaikin sama penjualnya. gara-gara susah gitu ya? Stasiun pengisian bahan LPG atau LPG Samarinda menegaskan distribusi gas per hari mencapai 30 hingga 40 ton. LPG tersebut hanya diberikan pada agen yang terdaftar di Pertamina. Ini kalau kita ngikutin dari Pertamina, Pak. Jadi kalau ada yang dari luar Samarinda itu beliau yang jadi kita ditugaskan Pertamina, mana aja agen yang mengisi di sini itu aja. Tapi kalau setiap hari berapa yang bisa di... Kita 30 tabung ya Mas ya? Ya, berapa yang diisi setiap tahun? Setiap harinya atau... Kalau setiap hari ini kan saya nggak bisa, ini kita ke trupot Mas, jadi 30 sampai 40 ton. Jika di tingkat distributor penyalurannya berjalan aman, lalu kemana lenyapnya gas-gas tersebut? Disinyalir gas LPG ini dibeli oleh pedagang dari luar Samarinda karena harganya lebih murah. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Polisi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rabu siang mendatangi Jalan Trikora, Samarinda Seberang setelah sebagian jalan tersebut ditutup warga. Bahkan warga mengancam akan menutup total jalan tersebut jika dalam tempo 3 hari tidak ditinjau dan diperbaiki. Analis BPBD Samarinda menegaskan area tersebut merupakan bagian dari patahan yang terbentuk sejak dari perbukitan dan memanjang hingga ke kawasan Selili. Rongga di bawah tanah ini membesar karena kawasan tersebut merupakan titik terendah patahan dan menjadi titik luapan air. Bagus ya, ini seperti Bapak lihat di belakang saya ini gorong-gorongnya. Ini kelihatannya sudah lama ya, dan posisinya tepat di bawah dari bukit yang mengalami longsor. Ya. Jadi memang secara geologi ini kan jalur patahan memanjang tembus ke arah Selili. Nah, karena pengaruh dari patahan itu ada sisi yang tinggi, ada yang rendah. Nah, posisi titik ini titik yang termasuk titik yang rendah. Titik yang rendah ya? Iya. Air dari bukit karena dia tidak memiliki jalur yang ya, kita tidak melihat drainase kiri kanannya ini, sehingga dia mencari jalan. Air mencari jalan ya? Air mencari jalan. Nah, posisi titik di bawah itu adalah jalur airnya. Ketua RT setempat menegaskan rongga di bawah permukaan jalan ini sudah lama terjadi dan sudah beberapa kali dilaporkan. Mereka akan menutup total jalan tersebut jika pemerintah kota tidak segera melakukan tindakan antisipasi. Sudah lama sekali, kami juga sudah melaporkan ke mana-mana, tapi hanya ditinjau, dan kali ini kepengen bahwa segera dieksekusi. Ini darurat lingkungan yang memang benar-benar
kita harus segera selesaikan. Maka salah satu solusi yang saat ini kami tawarkan adalah segera bangun komunikasi dengan Bank Pasir dan buka akses dalam transportasi alat-alat berat. Sehingga saat ini kita fokus untuk jalan ini. Warga yang melintas di jalan tersebut diimbau lebih waspada. Pemerintah kota pun diminta secepatnya memperbaiki jalan tersebut sebelum terjadi bencana. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara secara resmi telah mengajukan permohonan penerbitan surat pengangkatan dan pelantikan pelaksana tugas Bupati menjadi Bupati definitif di sisa masa jabatan 2022-2023. Permohonan ini diajukan setelah Bupati terdahulu yang terlibat perkara dan ditangkap oleh KPK sudah divonis 5 tahun dan 6 bulan penjara. Sekretaris Kabupaten Penajam Pasir Utara menyatakan pengusulan pengangkatan Bupati ini sudah diajukan kepada Gubernur. Mereka berharap pengangkatan Bupati itu bisa secepatnya terlaksana. Prosesnya gimana Pak? Setahu kami, apa yang dipersyaratkan untuk pengajuan, kami sudah sampaikan. Kalau baca kita koran hari ini, belum ada putusan, belum ada inkrah, sudah. Kami sudah dapatkan itu dan sudah kami lampirkan usulan itu kepada Gubernur. Jadi sudah ada upaya juga ya dari Kami sudah dapatkan, putusannya sudah dapatkan, keterangan inkrahnya juga kami sudah dapatkan, dan itu menjadi lampiran usulan kita ke Gubernur. Mekanismenya ini seperti apa Pak? Ya, Gubernur nanti memberikan catatan, dan kemarin pada saat rapat koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi sudah disposisi Pak Gubernur. Nah, sekarang tinggal proses di provinsi. Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud terpaksa dinonaktifkan karena ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT pada 12 Januari 2022 di Jakarta. Sejak saat itu Penajam Pasir Utara hanya memiliki penjabat bupati. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Tapi Bupati kan dari kemarin ada Bang. Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria di Kabupaten Berau mencuri tas di dalam masjid saat jemaah melaksanakan salat. Pemkot belum menaikkan harga eceran gas LPG, namun di pasaran harganya sudah melambung. Wisata teras alam ulin di Samarinda diminati warga karena memberikan kesegaran alami sembari terapi ikan. Melonjaknya harga kedelai menyebabkan kelompok masyarakat yang tergabung di Primer Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia atau Primkopti Balikpapan resah. Mereka khawatir kenaikan ini menyebabkan usaha mereka terancam gulung tikar. Wakil Ketua Primkopti Balikpapan Ahmad Arifin menyebut kenaikan harga kedelai mulai terjadi tahun 2019. Kedelai yang sebelumnya dibeli dengan harga Rp8.400 kini melonjak menjadi Rp14.400 per kilogram. Subsidi Rp1.000 per kilogram yang diberikan pemerintah dinilai tidak terlalu berdampak karena beban para produsen tahu dan tempe tetap berat. Ya. Berapa subsidi yang kita dapat? Ya, untuk subsidi kita dari pemerintah itu yang bekerjasama dengan Bulog dari bulan April sampai bulan Juli itu disubsidi dengan selisih harga
Rp13.000 per kilo. Jadi dari pengrajin tahu tempe, kalau beli 1 kilo disubsidi pemerintah oleh Rp1.000 per kilo. Jadi harga 13.000. Anggap aja sekarang 14.400 disubsidi 1.000 dari 13.300. Memang patokan subsidi ini dari awalnya itu harga antara 10.000 sampai 11.000. Untuk mengurangi beban tersebut, Koperasi Produsen Tahu dan Tempe kembali mengajukan permintaan subsidi agar para produsen tahu dan tempe tidak terancam gulung tikar. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Di Padansari dari sampai Manggar. Apa, Pak? Karnaval Wastra yang dimeriahkan beragam kostum ini berlangsung di Taman Budaya Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Kegiatan ini digelar untuk meramaikan Hari Jadi Kutai Barat ke-23. Wajah-wajah tegang yang menghiasi peserta festival ini karena mereka tengah menanti keputusan juri untuk menentukan pemenang. Meramaikan acara tersebut, beberapa pasangan memeragakan berbagai pakaian resmi yang mencerminkan khazanah Kutai Barat. Pemeraganya pasangan remaja putra dan putri. Sekretaris Kabupaten Kutai Barat Ayonius menyatakan, kegiatan ini untuk meningkatkan kreativitas pemuda di bidang seni dan desain. Berterima kasih dengan adanya kegiatan pada sore hari ini, karena ini adalah memberikan kreativitas kepada warga Kutai Barat, baik itu dari sisi seni maupun dari mendesain pakaian dan sebagainya. Dan harapan kita mudah-mudahan ini ke depan tetap bisa dilakukan, paling tidak pada saat hari ulang tahun Kubar. Dan kita juga ucapkan terima kasih kepada panitia Dahau beserta seluruh jajarannya sudah mendesain kegiatan kita. Memang perayaan pada tahun ini kita agak was-was, karena kita tahu perkembangan COVID cukup signifikan selama ini. Salah satu peserta karnaval menyatakan, busana yang dikenakan itu beratnya 10 kg dan dirancang dalam waktu 1 malam. Meski berat, namun ia puas setelah dinobatkan sebagai pemenang. Kalau saya posting sendiri sih hanya cuma 1 hari dari tadi malam saya buat. Semalam buat semua ini ya? Iya. Udah terbiasa buat seperti ini? Iya, betul. Ini berat nggak sih Mas? Susah nggak sih? Sekitar 10 kiloan. Iya. Gimana nih perasaannya dapat juara 1 di Lomba Wastra? Sangat senang, habis itu juga bisa memberi motivasi buat rekan-rekan yang lain supaya kita nanti ke depannya benar-benar ada persiapan yang lebih matang. Karena juga informasi dari panitia itu hanya 1 minggu waktu itu. Ini motifnya apa? Ini saya ngambil motif badong dan alat mandau. Puncak perayaan HUT Kabupaten Kutai Barat ini diramaikan oleh berbagai tarian tradisional. Mereka menampilkan tarian itu agar budaya dan tradisi ini bisa terus dilestarikan oleh generasi mendatang. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Barat. Wisata Teras Alam Ulin. Demikian nama objek wisata buatan yang letaknya di Jalan Bersama, Sempaja Utara, Samarinda. Hampir setiap hari, objek wisata buatan yang mengandalkan panorama alam dan terapi ikan ini ramai dikunjungi pelancong. Sebagian pengunjung datang berasal dari luar Samarinda dan sebagian lainnya merupakan penduduk setempat. Warga yang baru pertama berkunjung di lokasi wisata buatan itu sangat menyukainya karena tenang dan sejuk. Suasana tersebut membuat perasaan mereka menjadi nyaman
dan sesaat mampu mengurangi ketegangan dan kepenatan akibat berbagai aktivitas sehari-hari. Dalam rangka jalan-jalan, healing katanya anak muda. Ya. Apa sih yang membuat kamu tertarik datang ke sini? Tempatnya Apa yang membuat apa? tenang, sejuk, enak. Oh gitu ya. Iya. Sering gak sih nih? Baru hari ini. Kita dari Baru mana? sekali. Kita dari Tenggarong. Oh jauh-jauh Tenggarong. Iya. Berapa orang sini? Berlima. Oh, bayar kah? Maksudnya? Bayar dong. Oh, berapa bayarnya tadi? 10.000, murah banget. Satu orang? Iya, satu orang 10.000. Murah banget. Banget, tempatnya enak sekali. Oh. Sama teman. Oh. Jalan-jalan. Oh. Jalan-jalan. Apa yang kau nikmati di sini? Tempatnya asik sih. Asik ya? Oh. Ya, tenang. Oh. Bikin hati tenang, stres juga hilang. Kayak Apa yang membuat kamu stres? masalah dunia. Batin. Capek sekolah nggak capek sih wajar. Tapi emang namanya dunia pasti capek. Asik ya sini? Ya asik banget. Oh, berapa orang sini? 5 orang. 5 orang. Nah, bagi Anda yang belum mencoba, tidak ada salahnya mencoba berkunjung di tempat ini. Pengunjung disarankan untuk tidak menceburkan diri ke kolam karena airnya cukup dalam. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Kaltim hari ini. Saya Eufolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.